Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Bapak-bapak dan saudara yang saya hormati, pertama-tama mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, juga nikmat taufik untuk bisa melaksanakan sholat fardu maghrib dengan berjamaah. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan pengajian kita tentang tafsir Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita sampai di surat Muhammad ya. Ya. Surat Muhammad. Juznya juz yang ke-26. Ayat pertama, surat Muhammad. Setelah Al-Ahqaf. Sudah kenapa Pak? Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله
عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dalam Quran umum disebut surat Muhammad. Kalau dalam tafsir disebutnya surat Al-Qital. Wahia madaniyatun, dan ia diturunkan di mana? Diturunkan di Madinah. Alhamdulillah. Jadi ini surah yang nama surahnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan kepada kita alladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wasaddu, dan mereka menghalangi orang lain, an sabilillah, dari jalan Allah, adalla a'malahum, maka Allah akan menghapuskan pahala amal mereka. Allah menghilangkan dan menghapuskan pahala amal mereka. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, di samping iman mereka pun beramal soleh, wa amanu, dan mereka mengimani atau beriman, bima nuzzila ala Muhammadin, dengan syariat atau dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa, dan adapun makna tersebut, al-haqqu, yaitu kebenaran, yaitu Al-Quran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Kafara, maka Allah akan menghapuskan atau mengampuni, anhum, dari mereka, sayiatihim, dosa-dosa mereka atau kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslaha, dan Allah akan memperbaiki, balahum, urusan keadaan dunia dan akhirat mereka. Dzalika, kemudian adapun demikian itu, bi annal ladzina kafaru, karena sesungguhnya orang-orang yang kafir, ittaba'u, mereka telah mengikuti al-batil, perkara yang batil, yang salah, yaitu bahkan disebutkan dengan setan. Wa annal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang beriman, ittaba'u, mereka mengikuti al-haqqa, kebenarannya itu Al-Quran, mir rabbina, Tuhan mereka. Kadzalika, demikianlah, yadribullahu lin-nasi amsal, Allah menjadikan atau membuat untuk manusia percontohan, seumpama atau perumpamaan agar mereka memahami. Wa idza laqitu, bahkan bertemu atau menemui alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, setelah diperintahkan untuk jihad atau qital, fadharbar riqab, maka hendaklah penggal leher-leher mereka. Istilah dakwah dulu tentunya ya, enggak main penggal aja. Hatta idza asakhantumum, sehingga ketika engkau menaklukkan mereka atau mengalahkan mereka, fasyudul wathaq, maka hendaklah kalian ikat mereka, al-wathaq, dengan ikatan yang kuat. Setelah diikat, ditawan, fa imma manan, apakah mereka dibebaskan baru setelah peperangan selesai,
wa imma fidaan ataupun diminta tebusan untuk kebebasan mereka. Hatta tadul harbu awzar sehingga apa? Sehingga berhenti al-harb peperangan awzarha atau sehingga mereka meletakkan senjatanya atau gencatan senjata atau selesai perangnya. Zalika demikian itu walau yasha Allah kalau Allah menghendaki lan tasor maka Allah kan menghinakan mereka, mengalahkan mereka inhum dari mereka. Walakin tetapi liyabluwa agar Allah menguji ba'dukum setengah kalian atau ba'dukum setengah kalian dibanding setengahnya. Walladzina qutilu adapun orang-orang yang dibunuh fi sabilillah di jalan Allah fala yudhilla maka Allah tidak akan menghapuskan a'malam pahala amal-amal mereka. Bahkan sayahdim Allah akan membimbing mereka dunia maupun akhirat, bukan dihantar ditunjuk sampai ke tempat tinggalnya yaitu surga. Wa islihu dan Allah akan memperbaiki balahum keadaan dunia dan akhirat mereka. Wa yudkhiluhum dan Allah akan memasukkan mereka al jannata ke dalam surga arrafah lahum yang mana Allah telah mengenalkannya persis tentang surga buat kepada mereka. Kemudian Allah menyuruh kita wahai orang ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman in tansurullaha kalau kalian menolong agama Allah yansurkum maka Allah akan menolong kalian. Wa sabit aqdamakum Allah akan menegakkan kaki-kaki kalian dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Walladzina kafaru adapun orang-orang yang kafir fata'asallahum maka kebinasaan buat mereka atau bagi mereka. Wa dhalla a'malahum dan Allah akan menghapuskan pahala amal mereka. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum karena sesungguhnya mereka tidak menyuka dan membenci ma anzalallah apa yang Allah turunkan kepada mereka fa ahbata a'mal maka Allah menghapuskan pahala amal-amal mereka. Afalam yasirum apakah mereka tidak berjalan fil ardi kaum ini fayandur maka mereka melihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim keadaan akibat akhir daripada orang-orang sebelum mereka yang tidak iman kepada mereka yang tidak iman kepada Allah. Dammarallahu alaihim Allah telah menghancurkan mereka walil kafirina dan bagi orang kafir amsaluha seumpamanya. Dzalika demikian itu bi annallaha sesungguhnya Allah maulal ladzina amanu penolong pelindung orang beriman wa annal kafirina dan adapun orang-orang yang dan sesungguhnya orang yang kafir la maula lahum tidak ada penolong buat mereka. Rahmakumullah. Ayat ini surah ini diturunkan di Madinah maka ada perintah untuk berjuang dalam artian berperang, jihad dalam artian berperang. Ketika Dauratul Makkiyah atau ketika masa Nabi dakwah di Mekah maka tidak ada perintah jihad dalam artian berperang. Ada perintahnya apa? Perintahnya untuk berdakwah saja. Berdakwah saja. Setelah dakwah dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran selama 13 tahun. Justru yang dihadapi cacian, hinaan, makian sampai mereka membunuh Nabi. Iya. Ini kisah orang-orang beriman yang lain. Akhirnya Nabi hijrah ke Al-Quran izinkan hijrah ke Madinah. Sahabat pun demikian. Sebelumnya hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Maka apa? Sudah hijrah ke Madinah saja, itu mereka tidak dibiarkan tenang, tentram, damai. Sudah ngalah sebetulnya. Maka mereka diserang di mana? Di Badar. Diserang lagi ketika di Uhud. Diserang lagi ketika apa? Ketika perang Khandaq. Jadi orang musyrikin pernah menyerang 3 kali yang besar-besaran. Di Badar, di Uhud, di Khandaq. Atau yang terkait dengan perang Ahzab atau perang sekutu. Maka di sini Allah menjelaskan kepada kita orang-orang kafir apapun
namanya mau Yahudi, Nasrani, Majusi, apalagi PKI, ateis. Itu sudah mereka ingkar kepada Allah, bahkan mereka menghalangi manusia atau orang lain untuk tidak iman kepada Allah. Nggak ada ceritanya orang Yahudi, Nasrani, orang kafir atau PKI yang ingin buat kebaikan buat manusia. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Bahkan yang ada, mereka senangnya atau inginnya di dunia susah, di akhirat juga susah. Sama dengan setan. Setan begitu, siang malam nggak berhenti ngajak manusia kepada keburukan, kepada neraka. Iya. Buat teman mereka begitu masuk neraka gimana? Siapa yang nyuruh kan? Allah ajak kamu kepada surga, kepada ampunannya. Saya ajak kamu kepada ke neraka. Iya. Kamu malah ikut saya. Ya sekarang ya udah terserah kamu. Iya. Ketika apa? Nanti di akhir begitu. Setan itu akan melepas diri daripada manusia yang digoda oleh mereka. Seperti itu. Maka orang-orang yang seperti itu adalla a'malahum, walaupun misalnya bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, ya ada amal-amal baiknya dari sisi kemanusiaan, hablum minannasnya, maka itu Allah akan menghapuskan pahala amal mereka disebabkan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang yang beriman bagaimana? Sebaliknya, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, sebenarnya kalau dengan ada iman dan amal soleh saya sudah mencakup ya. Tapi Allah jelaskan, dan juga orang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu kepada Al-Quran, maka ia adalah kebenaran Tuhan mereka. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Bukan hanya dosa yang diampuni, bahkan Allah akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat mereka. Begitu. Maka adanya orang yang iman dan amal soleh itu sebetulnya aslinya itulah yang menyebabkan dunia ini masih lestari, masih ada, matahari masih terbit di mana? Timur, tenggelam di barat. Pokoknya nizamul alam ini masih sebagaimana sekarang yang kita nikmati ini, itu bermula kenapa? Karena masih adanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang iman dan beramal soleh, ya mau tidak mau, suka tidak suka, matahari akan terbit dari barat. Akan terjadi kiamat. Idza syamsu kuwirat, atau idza samaun fatarat, langit akan runtuh. Wa idza kawakibun tasarat, bintang-bintang akan berjatuhan. Iya. Wa idza biharu fujirat, laut pun akan ditumpahkan. Coba ayo. Kalau dilihat dari angkasa, bumi ini sangat kecil atau galaksi yang paling kecil. Iya. Dibandingkan dengan matahari, bulan, bintang, itu enggak ada apa-apanya. Dengan langit apalagi. Apabila misalnya ini kita tidak bisa membayangkan, maaf nih. Kalau ada manusia ketiban kontainer gimana kira-kira? Atau kucing ketiban kontainer gimana kira-kira? Gepeng. Ini bumi akan ditimpa dengan matahari, dengan bintang, dengan bulan, dengan langit, yang mana besarnya itu puluhan kali lipat daripada besarnya bumi ini. Tidak bisa kita bayangkan. Makanya adanya orang yang beriman, beramal soleh, termasuk ngaji di dalam ini, termasuk ta'lim, pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi, atau malam Ahad, walaupun misalkan pertama, kedua, dan ketiga plus juga Senin. Itu sebetulnya bagian daripada agar kebaikan-kebaikan ini, keberkahan-keberkahan ini, ataupun nizamul alam secara umum masih tetap lestari.
masih lestari. Tetap lestari. Kalau tidak, ya sudah. Walaupun misalnya nih, katakanlah ada sebuah manajemen, ada sebuah kepala negara, ada seorang presiden yang bisa memanajemen negeri sampai ya kayak surga lah katakan. Atau orang nganggur pun digaji misalnya kan. Kayak di Australia, kayak di Eropa, Amerika misalnya. Untuk gajinya besar, tapi nggak ada iman dan orang ya tidak ada kebahagiaan dan justru kehancuran akan semakin dekat. Maka rahimakumullah, mungkin kalau kita nggak tahu nggak bakal percaya. Kalau nggak lihat langsung ya, itu di sebagian negeri, katakanlah di Perancis ada sebuah daerah yang ya kayak Brooklyn gitu, kayak daerah yang sangat rusak lah di Australia, di Perancis sana. Ada beberapa orang yang dakwah di sana, di antara Syekh Yunus At-Tunisi di antaranya, dan ada juga banyak yang lain, sehingga berubah menjadi soleh orang-orang yang tadinya imigran dari Tunis, Aljazair, Maroko kan, jadi orang yang baik. Terus sampai mereka mengalokasikan anggaran agar daerah untuk bagaimana supaya orang itu menjadi baik. Kalau di Thailand Selatan, berkat usaha dakwah alam haji nubuwah itu sampai negara mengalokasikan anggaran agar orang-orang mau ikut dakwah. Dialokasikan sama dengan kalau di kita kan ada alokasi buat siapa? Pendidikan kan? Pendidikan SD, TK, SD, SMP gratis kan? SMP gratis, SMA belum ya? Perguruan tinggi belum gratis. Kalau pesantren nggak ada dari pemerintah. Nggak ada. Contoh ada ya dipotongnya 30%, repot kita urusan dengan Allah nanti. Sudah bohong. Sekalian, kiai nggak bakal mau lah, kiai yang lurus nggak bakal mau. 2 miliar potong 600 juta, 2 miliar, 9 buat 300, kalau 2 miliar 600. Mau nggak kiai itu sudah begitu? Nggak mau. 100 juta dipotong 30 juta, mau nggak? Kiai emang nggak bakal, kalau kiai yang benar mah, kecuali maaf. Kayak karbitan kali, dengan jual tanah sendiri, jual kebun sendiri, dibangun sendiri ya. Alhamdulillah, ya artinya karena ada perubahan yang signifikan dengan adanya berubah baiknya amal-amal orang tersebut, orang muslim tersebut. Mereka mengakui, raja mengatakan, yang akan selamat dari AIDS adalah orang-orang muslim yang taat, yang soleh. Selamat dia dari penyakit AIDS, penyakit kelamin misalnya begitu. Seperti itu. Walhamdulillah. Makanya apa? Adanya orang yang beriman itu kebalikannya. Artinya orang yang beriman beramal soleh itu adalah di samping Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah akan memperbaiki maisha, kehidupan dunia dan akhirat mereka. Mungkin kita pernah ngalamin ya, tahun 70-an, tahun 80-an. Waktu masih kecil barangkali kan. Ketika pada masa itu orang-orang tua, orang-orang muslim Jumatan jam 7 udah datang ya, jam 8 udah datang, ada kohkol dulu kan, ada kohkol, nggak ada speaker, adanya kohkol. Udah pada datang, rame, udah penuh. Libur kerja hari Jumat, tukang-tukang Jumatnya libur. Tukang-tukang bangunan maksudnya. Pabrik belum kayak sekarang, belum banyak lah. Itu mandor-mandor itu ataupun maaf HRD ataupun personalia datang tuh kalau kita lagi kumpul datang, Pak. Dek mau nggak kerja? Mereka nyari orang-orang supaya mau kerja gitu, nggak ditanya ijazah. Maka banyak tuh kawan-kawan yang nggak punya ijazah pada kerja di semen, di Arga, banyak lah di Arga nggak punya ijazah. Orang-orang ya personalnya datang nyariin orang yang kerja, pekerjaan untuk bertani, punya tanah 1.000-2.000 meter cukup untuk setahun. Ya sekarang tanahnya masih ada, karena amalnya mulai menurun, amal solehnya, iya, imannya lemah, amalnya menurun, tanahnya masih ada, beras harus beli itu, beras harus beli, aneh nggak? Yang salah apa coba ya? Amal kitanya, tanahnya masih ada, Allahnya masih ada, tapi kita harus beli. Masa orang tua ngalamin begitu gitu?
Apakah ada contohnya? Contoh dalam Al-Quran ada ini maksud pelajaran ya. Siti Maryam alaihissalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika iman beliau dalam puncak yang sempurna dan amal solehnya juga sempurna sehingga beliau hanya diam di mihrab ibadah saja di Baitul Maqdis, di Baitul Muqaddas. Itu setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, maka beliau mendapati di dalamnya ada berbagai macam buah-buahan. Ajib enggak? Ini Allah catat dalam Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Nabi Siti Maryam, maka beliau mendapati di dalamnya banyak rezeki. Maksudnya buah-buah, bahkan kata ulama buah-buahnya ajib. Buah-buahan yang tidak pada musimnya gitu. Kalau sekarang banyak durian kan ya bukan. Wajar emang musim durian, musim rambutan. Ini bukan lagi musimnya gitu. Kebalikannya, buah musim mana ada musim dan sebaliknya. Itu lama, bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Sampai suatu ketika Nabi Siti Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diangkat derajatnya sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penggabungan doa atas doa siapa? Doa ayah bundanya Imran dan Hana, yang doa, ya Allah, bahwasanya kalau seandainya bayi aku kandung ini lahir maka aku akan jadikan dia seorang yang ahli ibadah, ahli dakwah. Begitu lahir perempuan ya, lahir perempuan. Allah tunjukkan kudrahnya Siti Maryam yang begitu dijaga dan Allah pelihara dan dijaga oleh Nabi Zakaria, ternyata Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya sehingga hamil. Di zaman itu juga sama, ketika misalkan ada wanita yang hamil tanpa ada seorang suami, heboh. Walaupun nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada TV One, nggak ada TV Matol, nggak ada, heboh kan? Heboh. Sehingga apa? Sehingga Siti Maryam merasa malu, akhirnya dia pergi dari Baitul Muqaddas. Iya. Hanya demi Allah, kalau gini saya ya Rabbi itu qabla hada ya Rabbi itu qabla hada wa kunni ya Allah, kalau gitu saya mati aja dah. Sehingga saya menjadi tanah yang dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena mau hamil, mau lahiran enggak ada suaminya. Iya. Jadi Allah memberikan hiburan dengan ilham kepadanya. Kayak Maryam, kamu jangan sedih. Iya. Jangan takut, jangan sedih. Udah kamu tinggal di situ di bawah pohon kurma itu. Kamu kalau pengen makan, kamu gerakan wa huzi ilaiki bidinnak tutusuk alaihi rotoban. Jadi ya kamu gerakan kaki kamu ke pohon kurma, nanti yang matang kan berjatuhan. Kalau kamu ingin minum, di bawah kamu itu ada mata air, ada air yang mengalir. Wah sekalian, apa bedanya? Ketika beliau imannya level luar biasa ketika di mihrab, maka Allah Ta'ala kirimkan langsung dari hazanah Allah, dari surga. Ketika beliau agak sedikit turun nih, imannya turun. Maka apa yang terjadi? Beliau Allah suruh buat asbab. Walaupun kalau zaman sekarang ada orang perempuan hamil tua bisa menggoyangkan kaki, bisa orang saya agak bergen dengan gerakan kakinya, pohon kurma bisa berjatuhan yang matang-matang. Oh, berbondong-bondong itu datang. Kayak capres, cawapres pakai datang minta doa tuh. Ya enggak? Capres, cawapres, caleg, calon legislatif, ilmu tingkat DPR RI, Senayan, DPD, provinsi sampai dengan kabupaten datang tuh. Termasuk tim ses ya, ngapain? Minta doa biar menang ya enggak? Biar menggoyangkan pohon korma. Tahu pohon korma Pak? Bagi yang sudah umroh udah tahu, haji pasti udah tahu. Ya, sekarang juga ada banyak pohon korma kan. Kita menggoyangkan pohon rambutannya nggak berjatuhan, rambut yang matang, iya nggak? Ataupun pohon apa ini? Mangga yang matang, kita goyang-goyang, bisa jatuh. Laki-lakinya enggak.
Ini dengan gerakan kakinya seorang wanita hamil bisa berjatuhan. Artinya itu satu karunia, satu anugerah. Cuman maksudnya misalnya ini pelajaran buat kita. Ketika seseorang imannya sempurna, amalnya betul, soleh, takwa, maka Allah berikan rezeki yang tidak disangka. Sehingga ketika oleh Nabi Zakaria, Anda lagi hadar mana kau ini? Hadar minin, dia wahai paman, ini rezeki dari Allah. Lalu rahmatullah, maka apa? Allahu Akbar. Ya artinya iman seseorang, amal seseorang itu ada efek dalam kehidupan maisha rezeki dunia maupun di akhirat. Maka di samping kita bekerja, bertani, berladang, jangan lupa juga beramal soleh. Zaman dulu ada orang kemarau di daerah Timur Tengah kan emang biasa kemarau, jarang hujan. Tapi tiba-tiba ada seorang yang mendengar, wahai awan, hendaklah kamu ke arah sana, kamu sirami hujan di sana. Diikuti sama wali nih. Begitu diikuti ternyata dia mendapati ada seorang yang lagi nyangkul sawah. Hujan turun di situ. Dia tanya, wahai fulan, nama engkau fulan? Iya. Terus kenapa? Saya dengar ini. Apa rahasianya? Oh, sederhana. Tapi berat kita akan laksanakan. Apa itu? Saya punya hasil pertanian ini 30% saya sedekahkan, 30% saya makan, 30% saya buat apa? Buat benih, buat tanam kembali. Bisa begitu? Gaji 30 juta, 10 juta sedekahin, 10 juta buat makan, buat operasional, 10 juta buat apa? Bisa? Berat, Pak. Berat. Sehingga ya kita realita untuk membebaskan tanah harga 150.000 saja, 450 meter harus keliling Bogor, ya nggak? Padahal 150.000 bayar, aduh 150.000 itu kalau saya 1 hektar saya beli, ya nggak? Saya beli itu tanah sekarang udah hampir 600-700 meter tuh, harganya 1,5 juta Pak. Berapa harganya? 1,5 juta. Dari mana? Pernah minta? Bapak, ibu-ibu, pengajian, mari sama-sama patungan beli tanah. Aduh. Kalau udah jadi suratnya, sertifikatnya mau saya akte wakafkan insyaallah biar yayasan juga. Tapi sekarang belum, karena belum lagi proses balik nama sekarang. Udah dipecah, udah proses balik, lagi proses balik nama. Cuma lama kali sini kan. Kecuali kalau punya paman di BPN. Ya, kalau punya temannya nggak cukup. Kalau punya paman di BPN baru mungkin. Udah pecah, sudah sekarang proses balik nama. Lalu rahmatullah apa? 1,5 juta. 1,5 juta. Dulu nggak punya jalan, beli jalan 50 meter. Sama, 3 kali lipat harga pasar pada masa itu. Dibeli, minta bantuan enggak. Belinya kemana? Kepada Allah. Allah, saya perlu jalan, minta. Allah kasih 150 meter. Maka sekalian, ya artinya ya kalau emang iman lemah nggak apa-apa gitu. Saya mengerti iman kuat tidak. Tapi artinya kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka. Apa kalau kita mau korban? Dari mana ya uang sendiri? Kalau nggak minta sumbangan dari mana? Minta uang sendiri. Kalau ada yang datang ngasih ya alhamdulillah. Sesak diterima, setengah sak diterima. Jadi kalau saya mau promosikan mungkin yang banyak bantu tenaga ya inilah Mr. Ali Ansori, dari mulai bikin gubuk, bikin saung sampai sekarang itu udah jadi 2 lantai 8 kali 15. Sekarang juga lagi bangun berapa? 12 kali 16 atau kali 17 sama juga. Kalau nggak ada kerjaan, yang ada servis datang ke sana, otak-atik. Kalau nggak ada kerjaan nih, nggak ada servis AC, nggak ada servis pompa, apa aja kerjaan di sana. Jadi bak tenaganya maksudnya. Wasalian, Allahu Akbar. Maka apa? Besok mau ngecor nih. Besok mau
ngecor, bondek sudah dibeli, ornamen sudah dibeli, apa lagi? Semen sebagian sudah dibeli sebagian. Pasir sudah ngutang sama batu. Saya punya kawan, Ustadz kalau ngebangun pokoknya pasir, batu sepuasnya. Boleh ngutang. Bayar kapan-kapan gitu. Itu aja. Yang lain nggak bisa ngutang. Nggak bisa, apalagi tenaga kuli kan nggak bisa ngutang juga, itu harus cash itu. Tiap minggu harus dibayar. Waselian, kenapa waselian? Kemudian jadi ketika nanti iman dan amal soleh sudah sempurna akan datang perintah Allah berupa apa? Jihad. Ini aslinya perintahnya dakwah. Perintahnya dakwah, tapi ketika dakwah dihalangi, maka dibolehkan untuk nabrak orang yang menghalangi. Ada damkar mau memadamkan kebakaran yang ada di sebuah tempat, pabrik, rumah kaya, damkar. Ada orang ngalangin. Jangan ditolong jangan. Gimana? Boleh nggak nabrak? Boleh nabrak. Lampu merah ditabrak, semua boleh ditabrak. Buat siapa Demikian juga ketika umat ini sudah punya kekuatan, iman sempurna, amalnya betul, maka ketika ada orang yang dakwah dihalangin, maka boleh diingat, nggak mau juga, didakwahin nggak mau, supaya nggak mau, akhirnya apa? Akhirnya mereka boleh diperang. Setelah diperangi mereka kalah, boleh diikat, tapi setelah selesai perang boleh dibebaskan, boleh juga minta tebusan. Saya akan langsung loncat sekalian, akan langsung. Kemudian walladzina kutiba orang-orang yang terbunuh di Allah, maka Allah tidak akan menghapuskan pahala amal mereka. Bahkan orang yang mati syahid, walaupun mereka sudah meninggal dunia, maka pahalanya tetap ngalir. Banyak sebenarnya pahala mati syahid, pahala bikin jalan, pahala nanam pohon, pahala menggali sumur bor atau sumur manual, apalagi termasuk juga apa? Juga misalkan bayar listrik atau masang listrik. Ada kawan senangnya itu, ada masjid, musola tapi yang manual. Pokoknya kalau ada listrik itu yang manual mau dia bayar, yang lain nggak mau. Maunya yang mana? Yang mana itu maksudnya yang pasca bayar ya? Pernah bayar? Yang pakai meteran, bukan token maksudnya. Wasalian, dan Allah Ta'ala akan berikan hidayah kepada mereka dan Allah akan memberkahi mereka. Kemudian inilah yang kita harapkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian, dan Allah akan menegakkan kaki kalian dan membesar kalian. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Itu syarat. Syarat. Anfik yunfak alaik. Anfik yunfak alaik. Anfik ma fil jab ya tiga mafil. Yang di kantong keluarin, nanti yang gaib akan datang. Kamu berbuat infak, nanti Allah akan memberikan infak kepada kamu. Orang yang infak setiap pagi, maka mereka akan mendoakan kebaikan akan hari pada hari itu untuk hartanya. Tapi orang yang menahan, justru nanti didoakan untuk kehancuran akan hartanya. Maka rahmatullah, maka mudah-mudahan 1 menit lagi saya sampaikan. Sekarang mendekati hari H pemilihan, maka hendaklah kita banyak doa kepada Allah Ta'ala, banyak doa kepada Allah, istikharah untuk menentukan pilihan atau musyahadatin ulama yang lurus. Yang ketiganya adalah banyak doa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapapun nanti yang menang, mudah-mudahan sih semuanya dapat hidayah, berjalan dengan jujur dan adil sehingga semua bisa menerima. Yang menang, yang kalian bisa menerima, yang menang juga ya, apalagi kalau menang pasti menerima kan. Kalau memang berjalan dengan aturan main yang ada, maka tetap doa kepada Allah Ta'ala. Sebab walaupun bagaimana, kalau terjadi keras ya kita repot semua. Kalau terjadi sampai tahun 98, maka repot
semua untuk recovery-nya itu panjang dan lama. Tetap banyak doa kepada Allah agar Allah tajil hidayah kepada para pemimpin negeri ini, juga TNI-nya, Polri-nya, Kapolri-nya, Panglimanya, Kapoldanya, Kapolresnya, Kapolsek sampai Babinsa dan Binkamnya. Ya, insya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.